Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 15 yang terdiri dari Nabila Nurwardani dengan NIM 21050211100, Justisia Sifaia dengan NIM 2105021110101, Alia Farhan Miladina dengan NIM 2105021110116, dan Lintang Elia dengan NIM 2105021110117 dengan dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Bapak Eka Wahyu Hestia Budianto, Licentiate Magister of Science, mempersembahkan sedikit penjelasan mengenai peradaban Islam di dunia saat ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bell notification. Zaman kejayaan Islam atau Islamic Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat pesat. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait al-Hikmah, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom, selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di zaman tersebut. Tahukah kamu bahwa zaman kejayaan Islam ternyata lahir dari berbagai faktor yang saling terkait? Pertama, pada zaman tersebut, seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekhalifahan tunggal, sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kekhalifahan Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di mana para pedagang berdagang sampai ke seluruh penjuru. Saat para pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka turut membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Kedua, mereka dipimpin khalifah-khalifah yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, dan rasionalitas. Mereka juga turut menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun toleransi antar umat. Khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah ibnu Abu Sofyan misalnya, ketika memperluas wilayah sampai ke daerah Transjordania dan Syria, menemukan banyak manuskrip kuno dalam bahasa asing di kota Damaskus yang merupakan warisan dari perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani dan Romawi. Ia kemudian memutuskan untuk membayar ilmuwan-ilmuwan Yunani dan Romawi guna melakukan proses penerjemahan naskah-naskah kuno asing tersebut ke dalam bahasa Arab. Di antara khalifah di zaman kejayaan itu, yang paling menonjol adalah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih bangsa India, Persia, dan Bizantium. Tanpa peran keduanya, zaman kejayaan Islam mungkin tidak bisa segemilang saat itu. 3. Salah satu penyebab zaman kejayaan adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam mendapat banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam memperoleh tambahan lain, seperti pengaruh ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damaskus, yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya berada di jalur sutra. Karena berada di jalur sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramai akan pengunjung dan pedagang. Tidak sedikit di antaranya yang memutuskan singgah dan menetap. Aktivitas ekonomi dan perdagangan, seperti perdagangan komoditas madu, perhiasan, sutra, kaca, kertas, gading gajah, dan lain-lain, menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut. Kekayaan ini membuatnya mampu mendukung berbagai proyek pengembangan iptek
yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh di dunia. Melalui interaksinya dengan Tiongkok, baik melalui perdagangan dan perang, dunia Islam memperoleh akses terhadap teknik pembuatan kertas dari Tiongkok, yang nantinya akan mempermudah dan mempermurah proses penyebaran ilmu pengetahuan. Berkembangnya Baghdad atau Irak dan Bukhara di Uzbekistan sebagai pusat perdagangan internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk kaum cendekiawan. Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam, yang nantinya akan melahirkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan-ilmuwan ini antara lain adalah Ibnu Sina atau Avicenna, seorang polimath jenius dari Uzbekistan yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, kedokteran, astronomi, dan lainnya. Salah satu mahakaryanya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanun fi al-Tib atau The Canon of Medicine. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad ke-18. Tidak mengherankan jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern awal, bersama dengan ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Yunani. Peradaban Islam di dunia saat ini. Dunia Islam abad 20 ditandai dengan kebangkitan dari kemunduran dan kelemahan secara budaya maupun politik setelah kekuatan Eropa mendominasi mereka. Eropa bisa menjajah karena keberhasilannya dalam menerapkan strategi ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengelola berbagai lembaga pemerintahan. Negeri-negeri Islam menjadi jajahan Eropa akibat keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka yang tersisih dari proses modernisasi merasakan pengalaman yang mengganggu, menyaksikan negara mereka menjadi sangat asing. Melihat fenomena ini, muncullah beberapa pembaharu di dunia Islam. Seorang yang pertama kali menyerukan pembaruannya adalah aktivis Iran, Jamaluddin, pada tahun 1839 sampai 1897. Pemikiran pembaharuan Al-Afghani atau biasanya disebut Pan-Islam, Al-Afghani adalah tokoh penting dalam pembaharu Islam, terutama tentang Pan-Islamisme. Sedangkan Pan-Islamisme memiliki definisi, sebuah gerakan dan juga gagasan untuk menyatukan kaum muslimin, kemudian membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan dan mengusir penjajahan dunia barat atas dunia Islam. Pan-Islamisme Al-Afghani mengandung dua dimensi. Yang pertama, sebagai perlawanan atas intervensi dan dominasi asing atau barat dengan berpegang pada tema-tema ajaran Islam sebagai stimulasinya. Yang kedua, perlawanan terhadap pemerintahan yang tidak pro-rakyat, seperti penggulingan Khedive Ismail sebagai raja yang berkuasa di Mesir kala itu. Al-Afghani merupakan salah satu tokoh yang pertama kali menyatakan kembali tradisi Muslim dengan menolak tradisionalisme murni yang mempertahankan warisan Islam secara tidak kritis di satu pihak, dan peniruan membabi buta terhadap Barat di lain pihak. Al-Afghani menjadi perintis penafsiran ulang Islam yang menekankan kualitas yang diperlukan di dunia modern, seperti penggunaan akal, aktivisme politik, serta kekuatan militer dan politik. Pan-Islamisme bertujuan untuk melepaskan umat Islam dari cengkraman bangsa Barat. Kemajuan umat Islam tidak akan berhasil jika umat Islam masih terpuruk dalam perpecahan. Oleh karena itu, Al-Afghani mengajak umat Islam untuk 1. Kembali pada Al-Quran, menghilangkan fanatisme mazhab, dan menghilangkan taklid golongan. 2. Mengadakan ijtihad terhadap Al-Quran. 3. Menyesuaikan prinsip Al-Quran dengan kondisi kehidupan umat. 4. Menghilangkan khurafat dan bid'ah. Yang kelima, mengambil peradaban, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan Barat yang positif sesuai dengan Islam, serta menciptakan satu pemerintahan Islam yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Ijtihad dan modernisasi pendidikan oleh Muhammad Abduh. Modernisasi di bidang pendidikan adalah yang terpenting karena
dibutuhkan untuk membangun dan membina masyarakat modern sebagai media transformasi nilai dan budaya maupun pengetahuan. Pokok-pokok pikiran Muhammad Abduh dapat disimpulkan menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek kebebasan. Sungguh pun manusia berbuat atas kemauannya sendiri, namun daya, kemauan, dan pengetahuan yang ada pada manusia tidaklah sempurna. Artinya bahwa dalam menjalani hidup, kemauan bebas manusia itu tidak mungkin berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan, sebab ialah karena adanya berbagai faktor X yang berada di luar jangkauan kekuasaannya. Artinya, kalau manusia mempunyai ilmu pengetahuan, maka gejala-gejala alam dapat ditaklukkan dan dengan demikian penghalang berasal dari alam dapat dikurangi. Jika manusia semakin menguasai sains, otomatis akan memperbesar kemampuannya dalam menentukan langkah dan usaha sesuai yang dikehendakinya. Jadi dalam menentukan suatu pilihan, manusia tetap bebas. Yang kedua, aspek kemasyarakatan. Pandangan Muhammad Abduh yang mengajak untuk mencintai diri sendiri, masyarakatnya, dan negaranya. Misal, dalam hal pernikahan terdapat poligami diikuti dengan syarat adil dan mungkin tidak dilaksanakan oleh seorang manusia. Bolehnya poligami jika istri tidak mampu mengandung dan melahirkan. Yang ketiga, aspek keagamaan. Taklid. Abduh menyerukan anti taklid karena kenyataannya umat Islam telah mengalami kejumudan berpikir. Sikap sedemikian ini pada gilirannya akan menghasilkan sikap antipati terhadap perkembangan sains modern. Yang kedua, zat Allah. Abduh mengomentari tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang zat Allah yang tidak terjangkau. Bagi Abduh, yang wajib kita imani adalah zat Allah itu maujud dan tidak menyerupai apa yang ada dalam alam semesta ini. Aspek yang keempat, aspek pendidikan. Bagi Muhammad Abduh, pendidikan bertujuan mendidik akal dan jiwa serta mengembangkannya hingga batas-batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan agar proses pendidikan dapat membentuk kepribadian muslim yang seimbang antara jasmani dan rohani, serta intelektualitas dan moralitas. Sistem madrasah yang lama akan mengeluarkan ulama-ulama tanpa memiliki pengetahuan modern, dan sekolah-sekolah pemerintah yang tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan agama yang cukup. Untuk itu, Muhammad Abduh menyarankan menambah pengetahuan agama pada sekolah-sekolah umum sehingga jurang pemisahnya yang mungkin timbul antara dua lembaga pendidikan itu akan dapat ditanggulangi untuk mengimbangi antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Baik, selanjutnya yaitu tentang demikian pula dalam bidang akademis. Untuk bidang akademis, beberapa universitas terkemuka di dunia sedang giat mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi syariah. Harvard University merupakan universitas yang aktif mengembangkan forum dan kajian-kajian ekonomi syariah tersebut. Di Inggris sendiri, setidaknya ada 6 universitas mengembangkan kajian-kajian ekonomi syariah tersebut. Demikian pula di Australia oleh Medwali dan beberapa negara Eropa seperti yang dilakukan Volker Nienhuys. Para ilmuwan ekonomi Islam bukan saja kalangan muslim tetapi juga termasuk kalangan non-muslim sendiri. Modernisasi sosial budaya. Kebudayaan adalah hasil cipta dan karsa dari manusia untuk manusia itu sendiri dari masa ke masa. Kebudayaan semakin berkembang, termasuk di dalamnya perkembangan budaya Islam yang meliputi arsitektur, sastra, dan kaligrafi. Arsitektur di Arab Saudi mengalami perkembangan yang pesat. Pembangunan fisik sangat dahsyat, dari pembangunan 33 jalan raya, jalan kereta, pelabuhan sampai maskapai penerbangan internasional, perhotelan, peribadatan seperti Masjidil Haram yang di tengah masjid terdapat Ka'bah, dan Baitul Atiq, Hajar Aswad, Hijr Ismail, Makam Ibrahim, dan sumur Zam-Zam yang letaknya berdekatan dengan Ka'bah.
Bidang sastra pada masa pembaharuan terdapat nama-nama sastrawan yang Islami di berbagai negara, seperti sastrawan dan pemikir ulung yang lahir di Pakistan tahun 1877 dan wafat tahun 1938 bernama Muhammad Iqbal. Mustafa Lutfi Al-Manfaluti tahun 1876 sampai 1926, yaitu sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir. Lalu Muhammad Hussein Haikal tahun 1888 sampai 1956, ia adalah seorang pengarang Mesir yang menulis Hayatu Muhammad dan Jamil Sidi Az-Zahawi tahun 1863 sampai 1936 di Irak, dan masih banyak lagi sastrawan di bidang sastra pada zaman itu. Bidang kaligrafi di abad modern juga berkembang, yaitu biasanya digunakan sebagai hiasan di masjid, hiasan di rumah, perabotan rumah tangga, dan lain-lain, dengan media seperti kertas, kayu, kain, kulit, keramik, dan lain-lain. Perkembangan ekonomi. Perekonomian penduduk adalah syarat utama bagi kelangsungan hidup, dan hal ini didasari oleh Kerajaan Utsmani sebagai negara yang mengalami masa pembaharuan. Maka dalam hal perekonomian, Kerajaan Utsmani melakukan hal-hal berikut. Hal perekonomian yang dilakukan Kerajaan Utsmani. Yang pertama, pada periode pertama, Utsmani bertujuan menguasai beberapa jalur perdagangan dan beberapa sumber produktif. Yang kedua, berbagai produk dari Irian, Teluk Persia, dan Laut Merah membantu dalam menjadikan Utsmani sebagai pusat perdagangan yang makmur. 3. Beberapa rute haji mengantar warga dari berbagai wilayah Kerajaan Utsmani ke Mekah dan Madinah. Mekah merupakan sebuah kota pusat perdagangan rempah-rempah, mutiara, lada, dan kopi. 4. Penyediaan sarana kendaraan haji di Damaskus, Kairo, dan Baghdad menjadi kegiatan bisnis yang penting. Kelima, dalam rentangan abad 15 dan 16, Basra menjadi pusat perdagangan terbesar di Anatolia serta berbagai dermaga terbesar dalam pertukaran barang-barang. 6. Kota Istanbul dibangun dengan merekonstruksi beberapa institusi publik seperti sekolah, rumah sakit, tempat pemandian umum, dan tempat pengabdian. Yang ketujuh, pada abad 17 dan 18 berlangsung perubahan situasi yang sangat menonjol dalam sistem kerajaan Utsmani. Artinya, terjadi pula pecahnya peperangan yang berkepanjangan antara petinggi pusat dan petinggi lokal untuk memperebutkan kekuasaan terhadap pendapatan atas pajak produksi penduduk. Lalu, tentang perkembangan perekonomian Islam di dunia dapat kita lihat dari kemunculan beberapa bank syariah di berbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang dilandaskan etika dengan dasar Al-Quran dan hadis. Tonggak utama dari berdirinya perbankan syariah ini sendiri adalah beroperasinya Midgram Local Saving Bank tahun 1963 di Kairo, Mesir. Di beberapa negara juga ada pada kurun 1970-an. Sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah sendiri antara lain berdiri dengan nama Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, lalu Faisal Islamic Bank of Sudan pada tahun 1977, lalu ada Faisal Islamic Bank of Egypt tahun 1977, serta Bahrain Islamic Bank pada tahun 1979.
Di Asia Pasifik sendiri, pada Filipina Amanah Bank didirikan pada tahun 1973 berdasarkan dekret presiden, dan di Malaysia pada tahun 1983 berdirilah Muslim Pilgrim Savings Corporation yang bertujuan untuk membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji sendiri. Slide yang selanjutnya adalah tentang perkembangan sistem ekonomi Islam, ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang telah didirikan seperti perbankan syariah, Baitul Mal wat Tamwil, pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan masih ada lembaga-lembaga lain yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah sendiri. Semakin banyak lembaga-lembaga keuangan yang berasaskan prinsip-prinsip dengan dasar syariah memberikan alternatif yang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan yang tidak berdasarkan sistem bunga atau lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks tren ekonomi era globalisasi, diperlukan suatu strategi yang lebih terarah dan jelas agar ekonomi Islam sendiri semakin mendapatkan tempat yang kokoh dalam perkembangan ekonomi masa depan, sehingga segera terwujudlah era ekonomi yang memiliki moral, berkeadilan, dan bertuhan. Berdasarkan situasi yang ada, strategi perkembangan ekonomi Islam sendiri paling tidak perlu memperhatikan dua aspek yang sangat mendasar, yaitu aspek konseptual atau akademis dan implementatif atau praktik dari ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam terus diusahakan dengan melibatkan berbagai pihak, baik secara individual maupun kelembagaan. Para pemikir terus mencoba untuk menggali dan membahas sistem ekonomi Islam secara serius dan kemudian menginformasikannya kepada masyarakat, baik melalui seminar, simposium, penulisan buku, maupun melalui internet serta media yang ada. Pada dataran global sendiri, semakin banyak lembaga keuangan barat yang menawarkan berbagai produk keuangan yang berbasis atau berdasarkan prinsip syariah, seperti yang dilakukan Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, London TSB, dan UBC. Ini tentang perkembangan praktik ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan dan perbankan, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri sangat menjadi kabar yang menggembirakan. Di tingkat dunia sudah banyak negara yang ada industri keuangan dan perbankan syariahnya. Saat ini tidak kurang dari 75 negara di dunia telah mempraktekkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, baik di benua Asia, Eropa, Amerika, maupun Australia sendiri. Perkembangan sistem ekonomi Islam di Singapura. Penerapan ekonomi Islam di Singapura berkembang pesat, diawali dengan dibukanya Islamic Window pada bank-bank tertentu, serta kemudahan regulasi yang diberikan oleh Monetary Authority of Singapore atau MAS, terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia di Singapura atas persetujuan MAS. Sistem ekonomi Singapura yang campuran antara kapitalis dan sosialis sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonominya. Kontrol pemerintah dan penerapan sistem pasar bebas adalah kekuatan utama ekonomi negara Singapura. Negara dengan penduduk dan pemerintahan yang mayoritas non-muslim menempatkan diri sebagai pusat pengelola dana-dana syariah dengan sistem Islam. Apalagi pada saat ini Singapura terkenal sebagai negara yang secara keseluruhan berkiblat pada barat. Sistem ekonomi Islam cukup berhasil ditetapkan oleh Singapura.
Terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia pada tahun 2007 dengan kemudahan proses regulasi yang diberikan oleh MAS. Sistem ekonomi Islam dalam perbankan syariah semakin berkembang pesat di Singapura, yang ditandai dengan kemunculan bank syariah internasional maupun bank konvensional Singapura yang mendirikan cabang khusus syariah maupun menyediakan layanan perbankan syariah seperti Bank DBS, Maybank, HSBC Amanah, OCBC Bank, dan Nur Islamic Bank. Keberadaan bank internasional ini dapat dipahami sebagai ketertarikan investor pada pasar keuangan dan jasa berbasiskan Islam di Singapura. Perbankan Islam di Singapura disusun secara terencana dan berhati-hati untuk mempercepat pembangunan ekonominya. Selanjutnya, perkembangan sistem ekonomi Islam di Malaysia. Perbankan Islam tumbuh layaknya perbankan konvensional di negeri jiran. Tahun 1963 adalah awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam di Malaysia yang berbentuk lembaga. Lembaga itu dikenal dengan nama Lembaga Tabung Haji. Berbekal dari lembaga inilah, kemudian pada era tahun 1970-an, banyak yang menyerukan agar didirikannya Bank Islam di Malaysia oleh para intelektualnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kaum muslimin di Malaysia. Sebagai jawaban dari seruan tersebut, pemerintah Malaysia menunjuk suatu komite yang ditugaskan untuk mempelajari pengoperasian Financial Islamic Bank of Egypt dan Financial Islamic Bank of Sudan. Hasil dari tugas tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah Malaysia, di antaranya usulan agar didirikan bank berbasis syariah di Malaysia yang dimasukkan sebagai perusahaan di bawah Companies Act 1965 dan agar setiap bank mempunyai Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas kegiatan bank. Setelah terbentuknya undang-undang yang menegaskan tentang regulasi yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam di Malaysia, yaitu The Islamic Banking Act 1983. Bank Islam yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Juli 1983 adalah Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB, didirikan pada tanggal 1 Maret 1983. BIMB pun mempunyai anak perusahaan yang terdiri atas Syarikat Al-Ijarah Sendirian Berhad, perusahaan leasing, Syarikat Al-Wakalah Nomine Sendirian Berhad yang menawarkan jasa-jasa nomine, dan Syarikat Tafakul Malaysia Sendirian Berhad, perlindungan asuransi umum dan keluarga. Setelah beberapa dekade, pemerintah Malaysia menyetujui berdirinya Bank Islam kedua pada tanggal 1 Oktober 1999, yaitu Bank Muamalat Malaysian Berhad. Bank ini terbentuk dari kombinasi antara Bank Bumi Putra Malaysia Berhad dan Bank of Commerce Malaysia Berhad, sedangkan Bank Negara Malaysia yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan bank Islam dan bank konvensional memilih untuk menganut dual banking system setelah diundang-undangkan Islamic Banking Act. Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk memajukan dan menjadikan perbankan Islam sejajar dengan bank konvensional. Perbankan Islam mengeluarkan 21 produk yang dikenalkan pada awal tahun 1939 dan 4 Maret 1994. Bank Negara Malaysia mengeluarkan SKIM, Interest Free Banking Scheme. Melalui skim ini, perbankan non-syariah diperbolehkan menawarkan jasa dan produk perbankan Islam. Dan pada tanggal 1 Mei 1997, Bank Negara Malaysia mendirikan The National Sharia Advisory Council of Islamic Banking and Tafakul atau NSAC. Pada tahun 2010 diharapkan perbankan Islam dan Tafakul mempunyai fitur-fitur. Di antara fitur tersebut adalah menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam secara regional. Untuk mewujudkan hal itu, Malaysia mengabulkan permohonan dari 3 lembaga perbankan syariah asing untuk beroperasi di Malaysia, yaitu Kuwait Finance House, Al-Haji Banking and Investment Corporation dari Arab Saudi,
Qatar Islamic Bank, RSUD Investment Bank, Global Investment House, and Asia Finance Bank. Islam dalam menghadapi modernitas. Dalam menghadapi modernitas sebagai tantangan terberat bagi siapa saja, Islam harus memiliki watak ganda. Pada satu sisi, sebagai perwujudan hukum Tuhan, ia harus mampu mengakomodasi atau bersikap akomodatif terhadap tuntutan zaman. Watak pertama menuntutnya untuk mampu membentuk tata kehidupan masyarakat. Watak kedua menuntutnya untuk dapat dipengaruhi masyarakat supaya tidak ketinggalan zaman. Terdapat dua kondisi jika watak kedua ini diabaikan. Pertama, Islam akan menjadi hukum yang kuno, kaku, dan ketinggalan zaman. Kedua, ia akan kehilangan jati dirinya sebagai hukum Tuhan. Ini terjadi apabila hukum Islam terlalu semangat menerima perubahan. Kesimpulan, artinya setiap yang diungkapkan oleh Dr. Ahmad Buut bahwa setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik dan dampak negatif maupun positif modernitas. Di antaranya adalah: pertama, semakin terbebasnya manusia dari kejumudan dan taklid yang membutakan. Kedua, kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama dari Barat. Ketiga, kegandrungan masyarakat dunia pada kacamata world view Barat, hingga tersebar paham sekularisme dan liberalisme di dunia Islam. Keempat, kebangkitan umat Islam mengejar ketertinggalannya dari Barat. Itu tadi sedikit penjelasan dari kami mengenai topik peradaban Islam di dunia saat ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata, kami sekelompok meminta maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.